Adelian. Salam günü sizin hangi Kamnegin dung derang. Ini Saya ingin menyampaikan salam saya untuk para anggota sangga, sumber daripada perlindungan dan kemudian khususnya dari para biksu-biksuni daripada Nandari, para Turku dan juga semua sebelah dari timur sampai ke barat. Dan juga teman-teman yang ada di Tibet, saya juga ingin menyampaikan salam saya para Anda semuanya. Dan hari ini adalah hari ke-10 acara musim semi Arya Sema. Dan hari ini saya berbicara tentang acara musim semi. Dan kita telah bicara tentang buah baik. Ane di jele ya ane da 가르치게 오도 봐. ane sana nangpyo da 가르치게 오도 ane nambalingge soya 근지 쉬 ane 공사를 가르게 버티서 Dan tahun berikutnya mau berbicara tentang isinya, kita harus mendengarkan dulu pendapat daripada semua orang atau semua pihak. Barulah saya akan memutuskannya. Dan hari ini yang ingin saya bicarakan adalah tentang perbuatan baik ke-18 dari ayat-ayat autobiografi karya Miki Dorje tentang perbuatan baik. Ya, menurut garis besar dari komentar tentang perbuatan baik oleh atendennya juga sekaligus muridnya, yaitu Sangye Paltro, yang ia tuliskan, komentar yang ia tulis, dan bila mana kita melihat tentang garis besarnya, maka bagian tentang meditasi pada body relatif memiliki dua bagian, dan sebagainya. Dan yang pertama adalah mempertemukan dirinya dengan orang lain dalam meditasi, dan yang kedua adalah mengambil kesulitan sebagai sang jalan setelah meditasi. Dan bagian ini kita telah menyelesaikan yang pertama dan sedang mendiskusikan yang terakhir, yaitu yang memiliki 10 subtopik. Dan kita telah membahas 7 yang pertama dan sekarang membahas yang ke-8, mengambil hal-hal yang berjalan dengan baik atau buruk sebagai sang jalan. Jadi ayat ke-18 itu berbunyi, tak terhingga adalah jenis makhluk tak beradab ketika semuanya berjalan dengan baik. Karena semuanya berjalan dengan baik, mereka ditutupi ketidaktahuan akan sarana untuk pembebasan. Ketika segalanya berjalan dengan buruk, karena segalanya berjalan dengan buruk, mereka ditutupi oleh ketidaktahuan akan sarana untuk pembebasan. Saya tidak tahan memikirkan tindakan delusi mereka. Saya menganggap ini sebagai salah satu perbuatan baik saya. Jadi selama masa Miki Dorje hidup, pada saat itu kebanyakan orang adalah orang yang tidak berpendidikan dan juga tidak bisa berpikir dengan baik. Dan sikap mereka, batin mereka juga agak liar, karakter mereka juga kasar dan sulit untuk diperbaiki. Kebanyakan adalah orang-orang jenis seperti itu. Dan di antara mereka ada juga orang-orang yang disebut orang
yang menegakkan Buddha Dharma. Pada siapa orang-orang menaruh harapan pada mereka. Mereka juga sangat terkenal sekali, populer. Tetapi ketika semua berjalan dengan lancar dan baik, ataupun untuk mereka ataupun untuk kelompok mereka, mereka memiliki sesuatu yang baik, yang tetapi pada saat itu mereka ingin memperoleh lebih banyak lagi. Segala sesuatu lebih terbius ke dalam kondisi yang demikian ini. Mereka menghabiskan sepanjang hari, sepanjang malam melakukan pekerjaan wihara mereka. Dan ketika segala sesuatu berjalan dengan buruk bagi mereka dan mengalami kemunduran, dan untuk mereka dan kelompok mereka, maka mereka mencari segala sesuatu cara untuk memperbaiki keadaan dan mengembalikan apa yang telah hilang. Mereka begitu teralihkan oleh masing-masing setiap pemikiran sehingga tidak ada orang yang memberi mereka cara untuk mencapai pembebasan dan kebudayaan. Jadi tidak ada yang tahu. Jadi dan pada ketika waktu berjalan dengan normal, tidak terlalu baik, tidak terlalu buruk, ketika mereka memiliki sedikit waktu luang saja, apa yang mereka pikirkan adalah mencari kesenangan seperti mau makanan, minuman, ya, atau malas-malasan, atau tidur. Ya, mereka juga tidak akan terpikir untuk memikirkan Buddha Dharma ataupun memikirkan untuk praktis. Jadi, Mikyo Dorje asa begitu ia memikirkan dengan makhluk-makhluk hidup dan cara berperilaku dari makhluk hidup yang merosot ini semata, Mikyo Dorje akan merasakan belas kasihan yang tak terhentikan untuk mereka. Dan pada saat itu beliau akan Mikyo Dorje pada saat itu akan bertemu dengan banyak orang, dan ketika orang-orang itu bertemu dengan Mikyo Dorje, maka Mikyo Dorje akan bertanya mereka, apa yang Anda lakukan, berapa usia Anda, lalu apa yang Anda lakukan belakangan ini, bulan ini, beberapa bulan ini, beberapa tahun ini, dan sebagainya. Dan orang-orang ini juga akan menjawabnya dengan semangat. Dan dari komunikasi ini, Kabampa akan mengetahui, orang ini benar-benar tidak begitu bermakna menjalani hidupnya, yaitu menyia-nyiakan kehidupan mereka. Maka Karmapa akan merasa sangat khawatir sekali dan akan dengan sangat khusus sekali dan dengan terus terang memberikan ajaran pada mereka dan juga bertanya, apakah Anda mencium bau busuk di hidung atau mulut Anda? Apakah di hidung atau mulut Anda mencium satu busuk sesuatu yang sudah rusak? Dan orang bertemu dia akan menjawab, oh tidak menciumnya. Dan Mikyo Dorje akan mengatakan, ya ampun, luar biasa sekali. Segala sesuatu di dalam Anda telah membusuk, artinya semua yang ada di dalam tubuh Anda sudah busuk, dan Anda masih tidak menciumnya. Bahkan Anda tidak menciumnya baunya sama sekali. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi ini adalah merupakan satu cara penyampaian
pengajaran yang sangat terus terang sekali. Artinya adalah beliau mengatakan bahwa sepanjang hidup Anda ini, Anda telah menyia-nyiakan hidup Anda sepanjang hidup Anda ini. Ya, Anda tidak benar-benar menggunakan ya waktu Anda. Jadi beliau akan menyampaikan kata-kata yang sangat berterus terang, yang sangat penting seperti ini. Dan juga banyak sekali orang-orang yang akan meminta dharma, meminta ajaran dharma daripada Kamapa Mika Dorje. Dan Mika Dorje akan berbicara dengan terus terang, dan kata-katanya juga mungkin agak sangat berat, agak lumayan berat juga. Beliau akan berkata kepada mereka, meminta ajaran dharma, Anda boleh pikirkan dengan baik-baik. Nyawa Anda, kehidupan Anda itu sangat singkat sekali, sangat pendek sekali. Tahun, bulan, dan hari telah berlalu dengan cepat. Anda juga semakin mendekati kematian. Dan keempat elemen pembentuk tubuh Anda juga secara bertahap melemah, tidak seperti dulu lagi, begitu penuh dengan energi, tidak seperti waktu muda. Dan saat ini juga semakin melemah dan semakin tua. Dan dulu, dan Anda, ya walaupun demikian, masihlah orang yang seperti ini terus-menerus, orang yang penuh dengan kekotoran batin. Dan Anda juga telah dijatuh dan ditipu oleh teman-teman dekat Anda. Dan Anda benar-benar sangat terhipnosis ataupun terfokus pada kehidupan ini saja. Dan Anda terkecoh oleh kebutuhan-kebutuhan atau kesenangan sementara ini. Anda benar-benar telah boleh dianggap menyerahkan diri Anda pada iblis. Anda benar-benar telah kehilangan semua kebebasan. Dengan skala yang lebih besar, kalau kita mau berbicara dalam skala yang lebih besar, Anda terjebak pada masalah siswa, wihara, dan tempat Anda sudah terjebak dan terikat ke dalamnya. Dan dalam skala yang lebih kecil, Anda telah jatuh di bawah kendali daripada para pendukung atau sponsor Anda. Dan terakhir, dan Anda membuat diri Anda sepenuhnya kehilangan jasa kebajikan. Dan orang-orang seperti Anda ini, apakah masih bisa dapat disebut sebagai seorang praktisi? Apakah Anda masih menyebut diri Anda dengan sebagai seorang yang telah melepaskan duniawi? Beliau akan mengatakan demikian. Dan berikutnya, dan di dalam ayat ini saya rasa masih ada beberapa poin penting yang akan saya bicarakan, dan di sini ada 3 poin penting menurut saya. Yang pertama adalah bagaimana cara pemahaman dan cara berpikir, bagaimana yang diperlukan untuk latihan ataupun praktis dharma kita. Yang kedua, poin kedua itu, apa sebenarnya adalah berlatih dharma? Bagaimana baru bisa disebut sebagai berlatih dharma dengan baik? Dan yang ketiga adalah kesempatan terbaik untuk berlatih adalah ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik atau buruk. Dan yang pertama adalah
yang bernama saat ini adalah bagaimana Anda memahami dan berpikir ataupun melihat cara berlatih ini. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu benar-benar harus jelas. Dan selama beberapa hari terakhir ini, kita telah secara sederhana sedang membicarakan hal ini mengenai apa itu praktis Dharma yang sesungguhnya. Namun, masih banyak orang yang setelah mendengarkan ini, ketika berbicara tentang latihan Dharma, maka apa yang terpikir adalah latihan atau praktis itu adalah berarti menjalankan membaca doa. Ataupun ketika berbicara praktis Dharma adalah melakukan puja, membaca mantra, atau function, melepaskan makhluk hidup, dan sebagainya. Semua inilah yang kita, sebagian orang mungkin anggap sebagai praktis. Jadi pada umumnya ketika kita berbicara praktis, maka mungkin yang terbayang di dalam hati kita adalah, oh ini adalah praktis ya, puja, mantra, function, dan sebagainya ini. Dan secara khusus, beberapa orang yang ketika berpikir tentang atau berbicara tentang praktis, itu berarti berada di dalam altar ataupun di depan altar, di dalam wihara. Itulah yang disebut dengan praktis. Dan atau asal ada ruangan yang memiliki rupang Buddha, itulah, atau ketika Anda duduk di atas bantal meditasi atau bantal puja, itulah yang disebut berlatih ataupun praktis. Contohnya ketika Anda sampai di rumah seseorang, ketika kita tidak ketemu orang tuanya, kita bertanya pada anaknya, oh Papa kemana? Dan beliau anaknya akan mengatakan, oh iya di altar lagi praktis. Kenapa bisa melakukan praktis? Karena bapaknya berada di altar, maka ia praktis. Jadi kita selalu merasakan, oh asal berada di kondisi di depan altar, maka kita adalah praktis. Namun bagaimanapun juga, ya memang benar baca mantra, meditasi dan sebagainya itu adalah praktis. Tetapi kalau kita menganggap semua aktivitas semua aktivitas yang seperti ini hanyalah praktis atau praktis hanyalah merupakan aktivitas seperti semikian ini, atau ketika kita beranggapan segala sesuatu yang kita aktifkan, yang kita lakukan di wihara itu barulah disebut praktis, atau hanya melafalkan mantra, melafalkan sutra, itulah yang disebut praktis, maka kita boleh dikatakan masih belum memahami apa itu sebagai praktik Dharma. Bisa saja hati Anda lagi baca sutra dan hati Anda masih memikirkan masalah-masalah duniawi. Itu sesungguhnya tidak boleh. Jadi praktis yang sesungguhnya itu adalah melampaui segala sesuatu itu. Dan juga mungkin saja ada yang menganggap bahwa praktis itu adalah apa? Praktis itu adalah sesuatu yang membosankan dan tidak menarik, dan atau praktis itu adalah sesuatu yang harus sangat-sangat keras sekali. Yaitu praktis itu adalah sesuatu yang sangat rumit dan juga harus bersikap keras. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak menarik, yang membosankan.
Bagaimanapun juga, banyak sekali orang tidak benar-benar mengerti apa itu praktis. Dan ketika berbicara tentang praktis itu, maka mereka akan berpikir bahwa praktis itu haruslah sangat berhati-hati dan harus tekun dan sebagainya. Jadi, ketika seseorang mengatakan mau praktis, maka ini seperti ia akan mempelajari suatu topik seperti matematika atau sejarah yang sangat rumit sekali, yang harus membutuhkan pikiran berpikir keras dan sebagainya, sehingga akan membuat mereka sangat letih sekali. Atau seperti waktu mempelajari topik studi seperti matematika, mungkin Anda para biksu tidak mempelajari matematika yang sangat sulit sekali, yang memukulkan berpikir keras dan sebagainya. Jadi, bagaimanapun juga, jadi mereka beranggap bahwa praktis itu harus sangat berhati-hati, harus berpikir keras, harus tekun, harus mengupayakan luang banyak waktu dan sebagainya. Banyak berpikir demikian, sehingga banyak beranggapan bahwa praktis itu adalah sesuatu yang sangat sulit dan sangat mencapekkan sekali. Jadi mereka menganggap ini praktis ini sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat melelahkan sekali, sangat sulit sekali. Dan ada juga yang berpikir, oh ya, saya mau mulai praktis. Tapi mereka berpendapat bahwa, saya harus mempersiapkan diri dulu, baru mulai praktis. Jadi, hatinya harus siap dulu, kemudian temperatur di ruangan juga harus diatur dengan sangat baik, seperti misalnya di India, terlalu panas nggak boleh, nggak bisa, terlalu dingin nggak bisa. Jadi, orang ini mau melakukan suatu latihan, jadi beliau itu mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi hatinya, kondisi ruangannya, tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas, dan oleh sebab itu mengatur suhu ruangannya. Kemudian hati harus rileks, tenang, dan tapi sebelum itu masih banyak hal yang perlu dilakukan. Apa yang perlu dikerjakan, seperti misalnya menjawab atau membaca dulu semua WeChat, yang harus dibalas dulu, dan kemudian postingan Facebook harus dilihat, dibalas, dan semuanya sudah semua pesan sudah dikirim, makan juga sudah, istirahat juga sudah, maka kita sudah punya waktu luang. Barulah kemudian duduk di atas bantal, dan baru mulai melakukan latihan Dharma. Jadi, orang ini menganggap bahwa latihan Dharma itu bukanlah sesuatu yang paling penting, jadi hal-hal lain itu lebih penting dulu. Oleh sebab itu, maka ia menyelesaikan dulu semua yang ia anggap penting, baru kemudian ia menganggap, sudah ada sedikit waktu sisa, baru ia melakukan latihan Dharma. Lalu setelah ia mulai berlatih, dan ia merasa bahwa latihan ini ada sesuatu yang ada tingkatan yang harus kita capai, dan ada yang perlu kita capai, dan oleh sebab itu ia menganggap ini seperti kerjaan yang harus kita lakukan. Jadi demikianlah pemahaman umum tentang praktis Dharma ini. Tetapi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang praktis Dharma,
apa poin tentang praktis ini? Ada satu cerita yang perlu disampaikan, tetapi saya tidak akan menceritakan terlalu banyak cerita, tapi bagaimanapun juga, mungkin saja cerita ini Anda juga sudah pernah mendengarkannya. Jadi ketika ia dari India sampai di Tibet, tempat kelahirannya adalah Menggala. Kemudian beliau tiba di Tibet dan pada saat penyebaran Dharma di belakangan dan di kemudian hari, beliau sampai di Tibet dan boleh dikatakan terhadap perkembangan Buddha Dharma di Tibet, ia adalah merupakan guru besar yang paling penting. Dan di Tibet, beliau juga memiliki murid-murid yang paling banyak. Dan ia memiliki beberapa orang murid. Dan ia memiliki attendant juga. Jadi yang biasa melayaninya ya itu adalah seorang yogi besar. Dan ia mengatakan bahwa saya setelah Anda meninggal wafat, maka saya akan benar-benar menjalankan praktis. Segitu banyak. Pada umumnya, guru-guru mengatakan bahwa setelah muridnya mengatakan bahwa beliau akan menjalankan hidup dalam praktis, maka pada umumnya guru-guru ini akan sangat senang sekali dan akan mendukung mereka. Tapi Atisa tidak demikian. Bahkan ia mengatakan, apakah praktis meditasi adalah latihan Dharma? Apakah praktis meditasi Anda ini boleh disebut sebagai latihan Dharma? Lalu sang murid berpikir, bila mana ini bukanlah praktis Dharma, maka ia berpikir, mungkin saya mengajarkan Dharma kepada orang lain. Ia berpikir, bila mana saya mengajarkan Dharma kepada orang lain dan menyebarkan Buddha Dharma, dengan demikian, maka Atisa kembali lagi, beliau menyampaikan kepada Atisa, apakah mengajarkan Dharma itu juga adalah merupakan praktis Dharma? Dan Atisa mengatakan, apakah ini disebut sebagai Buddha Dharma? Lalu sang murid mengatakan, sebenarnya apa yang perlu saya lakukan yang terbaik, yang merupakan benar-benar sesuai dengan Dharma, sesuai dengan praktis Dharma. Dan pada saat itu, sang junjungan berkata kepadanya, Anda semua murid-murid saya, Anda harus mengikuti Ese Tompa. Setelah saya meninggal, Anda harus menganggapnya sebagai sang guru. Ya, Ese Tompa. Dan Ese Tompa adalah Dodongpa. Dodongpa itu bukanlah seorang biksu. Ia adalah seorang perumah tangga. Tetapi dan murid yang tadi itu adalah seorang biksu, artinya adalah mau semua murid-murid biksunya itu berguru pada Dodongpa itu. Dan mereka kemudian juga
tadi dung de cik. Tadi Dan inilah yang disebut sebagai sorry ya, tadi ada beberapa poin ya. Dan yang kedua adalah seperti yang kita ceritakan dengan ada hubungan dengan Drompa, dan yaitu Atisa setelah meninggal dunia atau wafat, dan Drompa pergi ke suatu wilayah dan di sana ia membangun satu wihara, dan itu adalah merupakan wihara pertama Kadampa. Dan Dodongpa pada saat berada di wihara ini datanglah seorang bijak, dan ia tinggal di wihara tersebut, dan setiap hari dia akan mengelilingi, namun dengan dan ia akan mengelilingi, ia akan mengelilingi wihara ini, ya. Jadi mengelilingi cari lingkaran besar, yaitu di luar wihara. Jadi sangat besar. Jadi pada saat ia mengelilingi wihara itu, ia bertemu dengan guru besar Dodongpa. Dan ia bertemu dengan murid ini lagi mengelilingi wihara, dan ia bertanya, Anda melakukan mengelilingi wihara ini sangat baik sekali, tetapi bila mana Anda melakukan praktis dengan baik, dengan praktis sesungguhnya, maka akan jauh lebih bagus. Dan kemudian orang ini, bukankah saya mengelilingi wihara ini termasuk praktis? Bukankah pemikiran umum adalah seperti itu? Dan karena ia merasa ini adalah merupakan salah satu jenis praktis, maka ia mengelilinginya. Namun Dodongpa mengatakan, mengelilingi ini adalah sangat bagus sekali, tetapi kalau Anda benar-benar praktis Dharma yang Dharma, itu akan jauh lebih baik. Lalu ia berpikir, apakah ada sesuatu praktis yang lebih baik dan lebih bermanfaat daripada mengelilingi wihara ini? Oh, mungkin adalah sembah sujud atau namaskara. Dan kemudian ia pergi ke ia mencari satu tempat di dalam wihara tersebut, dan kemudian ia melakukan namaskara. Ya, sama seperti ya dengan cara seperti waktu kita melakukan ngontrol Mahanamaskara, yaitu talipai gitu ya. Dan pada suatu hari dan Dodongpa kembali lagi melihatnya, dia lagi melakukan Mahanamaskara. Dan ia mengatakan namaskara penuh ini adalah sangat bagus sekali, tetapi bila mana Anda melakukan praktik yang lebih baik, itu akan jauh lebih baik lagi. Dan kemudian orang itu makin bingung lagi. Bukankah namaskara penuh ini sangat baik sekali, masih ada yang lebih baik lagi? Mungkin ia berpikir, mungkin ini semua bukan adalah praktis, lalu ia berpikir, mungkin saya akan membaca sutra, belajar buku Dharma. Jadi, di dalam wihara, ia pergi ke dalam wihara dan bertemu dengan banyak kanjur di dalam teks itu. Terus membaca teks itu adalah sangat bagus, sama aja. Kembali lagi, Drompa mengatakan kembali lagi terjadi ya, membaca buku sutra itu adalah bagus, tetapi praktis yang baik itu lebih baik, maka ia menjadi sangat bingung sekali. Ini bukan praktis, itu benar-benar. Mungkin meditasi adalah praktis yang dimaksud. Jadi ia pergi bermeditasi, dan suatu hari dilihat oleh Dodongpa lagi, ia lagi bermeditasi, dan Dodongpa melihat mungkin dalam hadapannya, ini adalah praktis yang sangat bagus sekali. Namun bagaimanapun juga Dodongpa masih mengatakan hal yang sama. Meditasi ini sangat bagus, tetapi bila mana Anda melakukan sesuatu praktis yang lebih baik, bukankah lebih baik? Ya, kalau tidak, ini juga nggak begitu bermanfaat atau bermakna. Dan pada saat ini,
Iya benar-benar sudah nggak ngerti lagi, nggak tahu lagi gimana gitu. Karena semua yang ia anggap dalam metode praktis, ia sudah lakukan, ia sudah mencobanya. Tetapi semua itu dikatakan apa disangkal oleh Trompa ya, dan ia benar-benar sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Lalu ia memohon kepada Trompa memberitahunya apa itu sesungguhnya adalah praktis, apa itu sesungguhnya adalah Dharma, Buddha Dharma. Karena kalau tidak, saya sudah benar-benar tidak tahu apa lagi dan apa yang disampaikan oleh Trompa. Lepaskan kehidupan saat ini, lepaskan kehidupan ini, lepaskan kehidupan saat ini. Lepaskan kehidupan saat ini, lepaskan kehidupan saat ini. Berkata demikian 3 kali. Jadi sudah tahu intinya adalah semua praktis itu bukanlah bukan pencitraan dari luar ataupun tindakan-tindakan di luar seperti baca sutra, namaskara dan sebagainya. Yang utamanya adalah pada saat kita berpraktis itu, bagaimana kondisi hati kita itu, bagaimana hati kita saat berpraktis, bagaimana kita memahami, itu adalah poin yang sangat penting sekali. Jadi tidak peduli apapun yang kita lakukan, kita akan menjadi latihan. Membaca buku, namaskara, itu akan menjadi praktis. Bila mana batin kita agak liar, maka apapun yang kita lakukan, baik namaskara dan sebagainya, itu tidak akan menjadi dharma. Jadi apapun itu, apakah itu menjadi dharma, itu semuanya tergantung daripada batin ataupun hati Anda. Jadi ini sesungguhnya adalah apakah Anda bisa memberikan manfaat ataupun merubah batin pikiran Anda atau tidak. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kita membacakan doa, dan kita juga bisa memikirkan hal lain juga. Ketika kita membacakan Om Mani Padme Hum, kita juga menyumpah-nyumpah orang kan, orang ini orang yang saya benci, mudah-mudahan dia mati, mudah-mudahan dia segera sakit dan sebagainya. Dan bisa kan melakukan demikian? Tetapi kita tidak melihat apa yang dipikirkan orang lain, tetapi kita hanya melihat, oh sangat bagus sekali, mereka membacakan mantra dan sebagainya, sangat indah sekali, bukan? Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Bahkan saja dia memikirkan sesuatu yang jelek sekali. Kita menganggap mereka praktis dharma karena ia hanya membacakan mantra mani. Jadi inilah ya, kalau kita bisa memikirkan dengan baik, berlatih dengan hati kita, maka itulah praktis dharma sesungguhnya. Kita akan istirahat sejenak. 당연히 공식이던 시대 최냐면 최근에 전에 재단으로부터 가르쳤나 또 소지 돈지 삼로당당스는 자도 지 쌤기 내가 저 소소히 쌤기 내가 삼로당당 간지지 매 들리지래 알아래 얼마도 왜 에너지 치기 넘겨를 잠다 아니 치기 남바점이야 아니 아주 이게 Jadi, apakah hati kita di dalam diri kita melakukannya, namun bukan hanya pencitraan dari luar saja. Jadi, bila mana kita merasa bahwa praktis itu hanyalah tindakan luar saja, maka itu kita akan ada masalah. Kita akan menciptakan masalah. Akan timbulkan masalah apa? Contohnya adalah kita akan sangat bahagia, sangat senang, sangat nyaman
maka kita tidak akan terpikir untuk praktis. Jadi katakanlah sebagian daripada orang ketika baru mulai pacaran atau katakanlah ada orang pergi berlibur satu keluarga dengan teman-teman atau ketika kita di pekerjaan mendapatkan promosi atau ketika kita berkumpul-kumpul pada waktu losar ataupun perayaan-perayaan lain, berkumpul dengan keluarga dan teman, dan bagaimanapun juga pada saat-saat seperti yang kita sebutkan tadi itu adalah saat-saat yang sangat bahagia, menggairahkan, dan biasanya tidak akan terpikir untuk melatih dharma ataupun mempraktekkan Buddha Dharma. Dan sebaliknya, contohnya ketika kita mengalami penderitaan seperti penyakit, ya sakit kita, atau di orang yang dekat dengan kita meninggal dunia, atau kehilangan pekerjaan, patah hati, putus cinta, dan sebagainya. Atau ketika kita mengalami perasaan penderita fisik maupun mental. Dan pada saat ini, bahkan kita tidak akan mengamalkan Dharma. Dan pada kebanyakan orang akan melakukan apa ketika bertemu dengan masalah ini? Mereka akan merangkak ke dalam rumah atau ke kolam karma dan menangis. Bahkan ada yang kehilangan nafsu makan, atau ada yang mulai minum minuman ataupun merokok dan sebagainya. Singkatnya, mereka melakukan berbagai hal untuk menghilangkan penderitaan fisik dan mental ini dengan berbagai cara untuk membebaskan dirinya dari penderitaan ini. Dan pada saat ini bahkan mereka tidak dapat menghadapi penderitaan dan kesedihan seperti ini. Dan ketika mereka benar-benar sudah kehilangan semangat dan kelelahan untuk menghadapi masalah mereka, bagaimana mungkin mereka masih memiliki energi untuk berlatih Buddha Dharma? Tapi kadang-kadang banyak sekali orang pada saat mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi, ataupun tidak ada pilihan lagi, mereka tidak ada perlindungan lagi, barulah mereka ingat Buddha Dharma. Barulah di mana ada pepatah kata orang Cina yang berbunyi, sama seperti pepatah Cina yang berbunyi, ketika tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Anda berpegang teguh pada kaki Buddha. Jadi pada hari-hari biasanya Anda tidak ingat Buddha dan Bodhisattva, tetapi ketika Anda sudah berada di jalan buntu, maka Anda menggenggam, ya, berpegang teguh pada kaki Buddha. Jadi ketika bertemu dengan kesulitan, barulah teringat untuk membacakan mantra ataupun melakukan permohonan, berdoa pada dan memohon berkah dari para Buddha dan Bodhisattva untuk melenyapkan kesulitan mereka. Dan banyak sekali orang seperti ini yang sudah pada jalan buntu akan pergi sembahyang ini, ramal ini dan itu. Asal ada sedikit harapan, mereka akan melakukannya, bermohon, berdoa. Ada juga orang-orang yang ketika mendapatkan kesulitan, mereka akan mencari di internet ya untuk mendapatkan kitab-kitab suci Buddha, dan akhirnya mereka menganggap ajaran Sang Buddha ini sebagai sebuah buku motivasi yang kita kenal seperti judulnya buku motivasi Chicken Soup for the Soul, ya. Kita mungkin tahu Chicken Soup for the Soul itu adalah sejenis motivasi untuk inspirasi kita, ya, judul buku itu. Jadi mereka menganggap ketika saat menderita menganggap Buddha Dharma itu menjadi buku motivasi seperti buku Chicken Soup for the Soul itu. Jadi bagaimanapun juga mereka menggunakan Buddha Dharma ini sebagai sesuatu untuk melegakan mereka pada saat penderita itu. Dan kemudian suatu ketika
ketika mereka kehidupan menjadi lebih baik sedikit, apakah mereka akan memulai praktis? Belum tentu juga. Mereka akan mulai berpikir, oke, saya akan mulai berlatih pada hari baik, bulan baik, atau apalah semua kondisi yang baik. Jadi mulai cari alasan lagi. Atau, hari ini saya kurang istirahat. Ya, saya akan istirahat dulu, baru besok aku akan melakukan praktisnya. Jadi bagaimanapun juga tidak memulai latihannya. Jadi sama seperti terdapat sebuah puisi Cina kuno yang berbunyi seperti ini. Terdapat hari esok setelah hari esok. Tidak pernah akan ada akhir untuk hari esok. Jika Anda mengatakan esok dan menunggu atau besok dan menunggu, semua tindakan Anda akan menjadi gagal. Jadi besok-besok kita nunggu-nunggu terus dan besok itu akan selalu ada dan terakhir kita tidak akan melakukan apapun dan kita akan gagal. Jadi kita di atas telah mengatakan demikian ini karena kita menganggap praktis itu hanyalah merupakan suatu tindakan daripada luar saja. Tidak benar-benar memahami apa praktis dharma itu sesungguhnya. Jadi, seperti yang saya ceritakan di atas dua buah cerita, jadi poinnya adalah bagaimana batin Anda. Itulah yang paling penting. Sebenarnya, seperti Atisa dan Guru Drompa, yaitu meninggalkan atau melepaskan kehidupan saat hidup kehidupan ini. Ini memang benar-benar sangat sulit dilakukan. Ini bukan menyuruh, ini artinya adalah mengingatkan kepada kita ketika kita praktis ataupun ketika kita melakukan apapun itu, ketika kita melakukan praktis itu, hati kita itu, sikap hati kita adalah bagaimana? Yang berikutnya itu apa sebenarnya berlatih Dharma. Yang pertama-tama yang harus kita pahami adalah Dharma sejati bukan seperti yang kita sebutkan di atas, itu bukanlah sebuah buku untuk menginspirasi diri kita, yaitu buku motivasi berjudul Chicken Soup for the Soul, yaitu pada saat kita sedang sulit atau mengalami kesulitan, kita baca-baca buku Dharma. Boleh-boleh saja kita melakukan demikian, tetapi perlu disadari bahwa Buddha Dharma itu bukanlah hanya berupa buku untuk menginspirasi diri ataupun motivasi diri saja. Dan lagi pula para Buddha dan para Bodhisattva bukanlah dokter yang sangat luar biasa seperti obat yang bisa bekerja dengan sangat cepat. Jadi ia juga bukan seorang dokter yang sangat bisa menyembuhkan kita dengan tindakan yang cepat atau bekerja dengan cepat. Yang artinya adalah pada hari umumnya Anda tidak teringat padanya, hanya ketika Anda sudah bertemu dengan jalan buntu, baru mengingat Buddha Dharma, baru mengingat Buddha dan Bodhisattva. Jadi bukan Buddha Dharma itu bukan seperti dokter yang pada saat kita sakit keras minta bantuannya, tidak seperti itu. Kemudian mempraktikkan Dharma itu juga bukan berarti ritual atau tradisi.
praktis Dharma itu juga bukan suatu tanggung jawab atau pekerjaan yang harus Anda lakukan, yang tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika Andanya menganggap Dharma itu sebagai suatu tanggung jawab dan pekerjaan harus Anda lakukan, itu tidaklah tepat. Jadi, umumnya ada pepatah di Tibet mengatakan, janganlah pada saat sulit baru kita ingat Guru Rinpoche, dan pada saat kita senang, kita merupakan Guru Rinpoche. Jadi, ketika kita susah, baru ingat doa-doa permohonan pada Guru Rinpoche atau Pak Masambawa, tidak boleh begitu. Jadi, bila mana Anda benar-benar ingin berlatih Dharma itu, pertama-tama Anda harus memahami apa sebenarnya kita maksud dengan berlatih Dharma. Dan beberapa hari yang dulu, saya sudah membicarakannya, jadi saya tidak akan berbicarakan lagi. Jadi poin utama yang perlu kita paham di sini adalah bahwa mempraktekkan Dharma bukanlah sesuatu yang Anda lakukan di altar, di depan altar, atau ketika Anda duduk di atas bantalan. Yang harus kita lakukan di tempat-tempat itu bukanlah seperti itu. Latihan Dharma itu harus dipahami adalah sebagai sesuatu yang harus kita lakukan selalu, siang dan malam, yang untuk membuat perubahan yang ada di dalam batin kita. Inilah meningkatkan batin kita. Inilah yang dimaksud dengan praktis. Jadi contohnya adalah pertama-tama ketika kita baru belajar Buddha Dharma, kita belajar pergi berlindung pada Buddha Dharma, dan kemudian kita akan berpikir kenapa kita mau berlindung pada Buddha Dharma. Kemudian kita kenapa mau menjadi seorang praktisi, bila mana adalah seorang Tibetan ataupun penduduk suku daripada Himalaya. Ini semua disebabkan karena keluarga, karena orang tua saya, leluhur saya adalah umat Buddha, maka saya jugalah umat Buddha. Jadi bukan suatu motivasi atau niat yang muncul dalam diri kita baru memasuki Buddha Dharma. Lalu kita juga bisa berpikir, kita semua sudah berlindung pada Buddha Dharma. Lalu apa alasan kita pergi berlindung pada Buddha Dharma, dan apa alasan kenapa kita mau menjadi seorang praktisi Dharma? Sudah barang tentu, setiap orang harus mempelajari Buddha Dharma, harus berlindung pada Buddha Dharma. Hubungan karmanya adalah berbeda, ataupun mungkin berbeda, namun minimal ya tujuan kita haruslah lebih kurang sama. Apa itu? Yaitu menjadikan Buddha itu sebagai teladan kita, dan berharap suatu hari diri kita sendiri juga bisa menjadi Buddha, menjadi seorang yang tercerahkan. Jadi untuk dapat mencapai tujuan tersebut di depan ini, ataupun pertama-tama kita harus menjadi seorang yang sangat baik, orang yang baik, lalu baru bisa menjadi seorang praktisi yang baik, baru bisa menjadi seorang bodhisattva yang baik, baru bisa mencapai kebuddhaan. Menjadi seorang bodhisattva dan mencapai kebuddhaan, maksudnya ya. Jadi langkah pertama adalah kita harus menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, dan juga menjadi seseorang yang lebih baik terhadap diri dan terhadap orang lain. Lalu bagaimana baru bisa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya? Yaitu seseorang lebih baik terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Metodenya adalah Buddha Dharma. Ada dalam Buddha Dharma. Karena Buddha Dharma itu adalah merupakan satu metode untuk membantu kita membuat diri kita menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, maka kita mempelajari Buddha Dharma, dan melalui pembelajaran dan kemudian merenungkannya Buddha Dharma ini, maka secara otomatis atau secara spontan, secara alami, maka kita akan menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya.
dan kita tidak akan lagi seperti dulu lagi melakukan hal-hal tindakan bodoh, dan kemudian kita bisa akan menjadi lebih dewasa dan lebih memahami segala sesuatu dan menjadi orang yang bisa lebih bijaksana. Kenapa? Karena Dharma ini siapa yang mengajarkan? Yaitu Sang Buddha. Dan Sang Buddha adalah orang memiliki kebijaksanaan luar biasa, orang yang sudah memahami semua hakikat sejati. Ia mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang ia sadari, dan ajaran Dharma yang ia ajarkan kepada kita itu semua adalah kebijaksanaan. Bila mana kita telah mempelajarinya, memahami pandangan ini, maka kita pasti akan mendapatkan hasil atau manfaatnya. Jadi, bila mana kita benar-benar menjalankan latihan dengan baik, maka kita akan menjadi lebih baik lagi, lebih memahami lagi, lebih memiliki kebijaksanaan lagi, atau kebijaksanaan kita lebih berkembang lagi. Dan kita akan menjadi lebih bahagia, lebih gembira. Yang poin yang paling pertama di sini adalah ada di dalam hati kita atau batin kita. Jadi, batin atau hati kita benar-benar harus dapat kita dikendalikan, dan hati kita itu benar-benar dapat kita rubah. Kita benar-benar harus mengendalikan hati kita. Hati kita tidak boleh terlalu lembut, dan juga hati kita tidak boleh terlalu kaku, tidak boleh terlalu keras. Jadi bukan berarti bahwa di atas bantalan itu barulah praktis. Karena sesungguhnya praktis Dharma itu adalah sesuatu yang sangat hidup sekali. Dan ia juga adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan lagi pula, mempraktikkan Buddha Dharma itu benar-benar manfaatnya adalah tak terbatas. Itu adalah sama seperti dalam kehidupan kita ini, itu adalah seperti harta karun yang dapat kita, seperti dalam kehidupan ini yang kita, ini adalah seperti, Buddha Dharma itu adalah seperti harta karun yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini yang tidak ada batasan berapa banyak permata yang bisa kita ambil daripadanya. Dan yang ketiga adalah kesempatan terbaik untuk berlatih Dharma adalah ketika segala sesuatu berjalan dengan baik ataupun berjalan dengan buruk. Jadi, pada setiap orang ya di dalam kehidupan kita pasti akan bertemu dengan naik turun dalam kehidupan kita. Tidak akan selalu berjalan dengan datar begitu saja. Pasti ada naik turunnya kehidupan setiap orang. Jangankan katakan satu kehidupan, bahkan dalam satu hari saja kita mengalami naik turun. Mungkin saja pagi hari kita merasa senang, happy, dan sebagainya. Malam hari sudah berantakan. Kemudian pagi hari mungkin kita bangun dengan perasaan yang tidak nyaman, kemudian malam hari kita merasa tenang dan sebagainya. Kadang-kadang kita melihat seseorang, mungkin ia mendapatkan satu letre, atau seseorang yang mendapatkan naik promosi, posisi, dan sebagainya. Dan pada saat seperti ini, seseorang itu akan menjadi sangat mudah sekali menjadi
sombong, ya, sombong dan menjadi angkuh dan memandang rendah semua orang. Ya, dan atau keserakahan mereka meningkat, ya, kehilangan hati-hati atau pengendalian diri. Banyak masalah seperti ini terjadi dan seorang presiden Amerika yang terkenal mengatakan, jika Anda ingin menguji karakter seseorang, maka berikanlah mereka itu kekuasaan. Jadi, ketika seseorang memiliki kekuasaan atau kekuasaannya tumbuh besar dan area kendalinya menjadi tumbuh besar, ketika sumber daya mereka tumbuh lebih banyak, ketika kekuatan mereka meningkat, dan ketika mereka mengenal lebih banyak orang, maka kesalahan, kekurangan mereka itu akan terlihat. Namun, dari sudut pandang seorang praktisi, sebenarnya ini adalah merupakan waktu praktis yang paling baik. Kenapa kita mengatakan demikian? Seperti katakanlah ya, orang-orang yang dalam kondisi baik, waktu naik pangkat ataupun lotre, ataupun pada saat kita mengalami kegagalan, itu semua itu adalah merupakan waktu yang paling baik untuk praktis. Kita ambil dari posisi yang baik dulu. Katakanlah ya, ketika semua dunia luar itu menjadi sangat baik, ketika kita memperoleh lebih banyak kesuksesan, kekayaan, dan sebagainya, bagi seorang praktisi, Anda melupakan waktu praktisi yang baik. Karena pada saat ini, Anda bisa membuat lebih banyak kedermawanan. Anda mempunyai kesempatan lebih baik, bermurah hati, dan bermurah hati, berdermawan, dan juga Anda bisa bermurah hati ataupun mengajarkan mengkontribusi dengan bermurah hati dalam pemberian dharma. Contohnya adalah pada masa pemerintahan dulu di India, pemerintah Ashoka, ia adalah seorang kaisar Buddhis, dan ia menggunakan kekuasaan sebagai seorang kaisar besar, lalu menyebarkan Buddha Dharma itu ke seluruh India, bahkan mengembangkan Buddha Dharma ke negara tetangga, dan bahkan sampai ke Yunani. Boleh dikatakan beliau itu benar-benar menggunakan posisi kekuasaan dan ketenarannya untuk melakukan sumbangan dharma. Dan kita saat ini tidak bisa seperti Kaisar Ashoka, tetapi kita bagaimanapun juga masih bisa menggunakan ya dengan kekuatan ataupun pengaruh kita di masyarakat kita, ya, melalui pengaruh kita itu kita bisa mempersiapkan suatu rencana ataupun mendorong sesuatu, lalu kita bisa kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, dipakaikan untuk membantu orang lain, itu akan sangat bagus sekali. Dan berbicara dalam kerangka batin, itu kita berbicara dari sisi luar, ya. Dan sekarang kita berbicara dalam sisi hati kita. Dan ketika kita memperoleh kondisi yang baik, memperoleh status, kekayaan, kekuasaan, dan sebagainya, dapat loterinya, dan sebagainya. Dan pada saat ini, apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus lebih mengalihkan perhatian ke dalam diri dan memeriksa diri kita lebih baik dari sebelumnya. Kita harus melihat apakah kita menjadi sombong. Karena pada saat ini, kita akan semakin ada kemungkinan besar untuk muncul kekotoran-kekotoran batin atau masalah-masalah ini. Jadi, kita harus benar-benar bisa melihat ke dalam diri kita, apakah kita menjadi lebih sombong, arogan, ceroboh, apakah Anda ingin menjadi lebih berkuasa, lebih kaya, menjadi posisi yang lebih tinggi, atau kekayaan lebih meningkat lagi? Jadi kita benar-benar harus memperhatikan
dan memeriksa diri kita seperti itu. Singkatnya, pada saat kita memperoleh ke kondisi-kondisi baik itu, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menguji diri kita sendiri dan mengintrospeksi diri kita lebih baik. Gitu. Di sini kita berbicara tentang segala sesuatu berjalan dengan baik. Ini tidak berarti hanya ketika menjadi lebih berkuasa, kuat, atau kaya. Ketika hidup kita bahagia dan kita merasa gembira dan bersemangat dalam batin kita dalam hal-hal normal seperti ini, ya. Jadi pada saat seperti ini, kita juga masih perlu ingat berlatih dharma dan jangan dengar atau malas. Jadi pada saat-saat seperti ini kita masih harus ingat berlatih. Bagaimana mempraktekannya? Yaitu kita harus merenungkan tentang ketidakkekalan. Bagaimana caranya? Yaitu kita tidak boleh membiarkan kebahagiaan dan kegembiraan itu membodohi kita sepenuhnya. Karena kita harus mengetahui bila mana suatu ketika kebahagiaan ini hilang atau sesuatu berubah, maka kita akan kehilangan bahagia itu. Situasi akan berubah dan seolah-olah langit dan bumi terbalik. Jadi kita tidak akan tahu apa yang bisa kita lakukan. Jadi contohnya saja pada saat wabah virus corona saat ini, ya banyak di negara-negara barat yang maju biasanya menjalani kehidupan santai dengan relax gitu ya. Wabah virus corona ini benar-benar adalah sesuatu yang di luar bayangan mereka. Mereka tidak mempunyai persiapan. Jadi sangat menderita sekali. Lupakan yang lain. Bahkan memakai masker saja sudah membawa sedemikian banyak penderitaan, merasa sangat sulit dan merasa tidak nyaman. Ya, bagi orang barat, timur masih oke, tetapi bagi orang barat itu sudah sangat tidak nyaman dan tidak enak dan menderita. Jadi kita bisa demikian tidak siap itu karena kita tidak benar-benar mengamalkan apapun yang ada di dalam ajaran agama Buddha, yaitu semuanya berubah. Kita tidak menerapkan, mengamalkannya di dalam hati kita. Tetapi di sini saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki kebahagiaan dan kegembiraan. Bukan begitu, kita masih tetap boleh menikmati kebahagiaan dan kegembiraan, bukan seperti karena kita berpraktis juga ingin mencapai kebahagiaan, kegembiraan, bukan untuk membebaskan diri dari penderitaan, bukan. Tetapi pada saat kita kebahagiaan dan kegembiraan, kita masih ingat, kita harus mengingat pandangan seperti itu. Kenapa? Karena ya kegembiraan dan kebahagiaan kita nikmati itu bisa berubah. Ia tidak kekal abadi. Jadi kita harus ingat itu. Dan hati kita harus ingat itu. Bila mana ketika suatu hari ia telah lenyap, maka kita juga tidak akan menderita sekali. Kita juga tidak akan sangat menderita. Bila mana kita tidak persiapan, maka suatu hari kalau ia lenyap, maka kita akan menjadi sangat menderita sekali. Jadi pada saat kita di atas, kita harus berpikir bagaimana pada saat kita turun atau kondisi di bawah, kita harus bagaimana. Mungkin di esok hari baru kita akan sampaikan atau kita bicarakan pada esok hari. Jadi seperti disampaikan,
tidak sampaikan di depan. Mungkin kita akan membicarakan sampai 21 ya, ayat 21, masih ada 3 ayat yang dapat kita sampaikan. Namun selain daripada 3 ayat ini, kita masih akan membicarakan konten lainnya atau isi lainnya. Namun hari ini kita tidak akan membicarakannya, mungkin lusa ataupun hari-hari berikutnya, yaitu ketika Mikyo Dorje, pada saat Mikyo Dorje, murid yang paling utama adalah Shamarpa kelima, yaitu Kunco Yenak. Pada saat mengenali Shamarpa kelima, juga terjadi permasalahan, terjadi dispute ataupun terjadi perselisihan. Jadi yang Syamar kelima juga ada 2 orang. Jadi Kama Kamsang pada saat itu terpecah menjadi 2 kelompok juga sama seperti kita saat ini. Pada saat Mikyo Dorje, pada saat mengenali Shamarpa kelima, tegak terjadi permasalahan seperti ini. Jadi sejarah ini banyak orang yang tidak tahu, jadi mungkin saya akan bercerita sedikit tentang sejarah ini. Jadi saya ingin menceritakan bagaimana ia mengenali Shamarpa dan semua kejadiannya sangat susah dan sangat rumit sekali. Jadi itu yang akan saya sampaikan nantinya. Dan di luar itu juga ada beberapa hal yang berhubungan dengan Mikyo Dorje, dan hari ini sampai di sini saja untuk hari ini, dan terima kasih. Oke, kita akan lanjut. Dedikasi.